Sami alhamdulillah. Hatur nuhun kanggo Momang Vera atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, dan terima kasih banyak buat Aki Ahong Sudirman. Dari tilawahnya bagus sekali alhamdulillah. Dan ucapan yang sama ya. Baik, kita serahkan frekuensi kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa anahu ilaihi tuhsyarun wattaqu fitnatul la tusibana ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Baraya Kultum melalui frekuensi 141380 MHz. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tema pada pagi hari ini mengambil di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai ayat 25. Perintah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta perintah beramar ma'ruf nahi munkar. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan julukan yang khusus, yaitu kaum yang beriman, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati, sehingga memperoleh cahaya keimanan. Setelah diseru, jamaah yang saya hormati, mereka diperintahkan agar menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jamaah yang saya hormati, seruan tersebut menganjurkan agar orang-orang yang beriman tetap berjalan di atas jalan yang hak dan senantiasa menegakkan kebenaran yang akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Yang mana dalam Al-Quran artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasul apabila dia memanggil. Allah Subhanahu wa taala menyeru kamu semua kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, yang pertama, seruan Allah dan Rasul-Nya memberi kehidupan bagi kita sebagai umat mukmin. Di dalam ayat ini, jamaah surat Al-Anfal ayat 24, Allah Subhanahu wa taala memberi tuntunan kepada kita semua untuk menempuh jalan yang dapat mengantarkan mereka di dalam kebahagiaan yang abadi. Nah, ini jamaah yang saya hormati, terdapat kalimat lima yuyikum. Jadi kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Jadi hidup kita di dunia ini bukan hanya sekedar hidup ya jamaah yang saya hormati. Ada orang yang hidup bahagia, ada yang orang hidup tidak bahagia. Nah, di dalam Al-Quran ini disuruh supaya hidup ini dalam dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang dimaksud dengan memberikan kehidupan adalah panggilan kepada keimanan jamaah.
yakni melaksanakan dan mempertahankan Al-Quran, kemudian berjihad, serta segala perbuatan taat yang lainnya. Maka jamaah yang saya hormati, Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, untuk mengajarkan kepadamu apa yang dapat menghidupkan kamu, yaitu Al-Haq jamaah yang saya hormati. Al-Haq, Islam, dan Al-Quran, yang dengan semua itu jamaah akan dapat menyelamatkan, membahagiakan, dan menghidupkan jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini, sesungguhnya apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW kepada kaum mukminin tiada lain kecuali hikmah-hikmah dan keutamaan serta pengetahuan-pengetahuan yang dapat memberikan kekayaan dan kehidupan rohani bagi kita semua. Nah, menyambut seruan ini jamaah, ini akan menghasilkan kehidupan yang abadi. Sedangkan menolaknya, ini akan menjerumuskan manusia ke alam mati yang hakiki, yaitu mati hati, akal, serta tetap berada di dalam kebodohan. Jamaah yang saya hormati, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tumdihum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, orang yang mati hatinya seperti itu dicontohkannya. Sesungguhnya orang yang ingkar ya kepada ajakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kau kasih tahu ataupun tidak, tetap dia la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dia tidak mendengar, bukan dia tidak tahu. Jamaah yang saya hormati, kalau sudah terkunci hatinya, maka ajab Allah yang sangat menyedihkan. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dikemukakan bahwa Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, ketika sedang sholat dipanggil oleh Rasulullah SAW, Abu Sa'id tidak memenuhi panggilan Rasulullah SAW, cuek, kecuali jamaah setelah ia menyelesaikan sholatnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang menahan engkau sehingga tidak segera datang kepadaku saat aku memanggilmu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa anahu ilaihi tuhsyarun. Ini surat Al-Anfal ayat 24 jemaah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, sesungguhnya mematuhi Rasulullah SAW ini wajib hukumnya, ya, baik semasa beliau sedang hidup maupun setelah wafat. Alasannya, karena setiap perintah atau aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, pastilah ini mengandung kemaslahatan bagi kaum mukminin jamaah. Nah, tentang kepatuhan kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullah wa rasul fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu ini benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jamaah yang saya hormati yang kedua, Allah
adalah zat penguasa hati manusia di dalam Al-Quran tersebut. Di dalam ayat tadi jamaah yang saya hormati, Quran surat 8 Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Adapun maksud dari penggalan ayat ini, jamaah yang saya hormati, ialah bahwa Allah adalah zat yang menguasai hati manusia. Ya. Maka karena itu jamaah barayakultum yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan amal lahir dan amal batin setiap hamba. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Anas bin Malik jamaah, karena Nabi Muhammad SAW yuksiru ayyakula ya muqalbi liqalu. Saya ulangi, karena Nabi Muhammad SAW yuksiru ayyakula ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinaka. Qala faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fa takhafu alaina. Qala na'am. Ina quluba baina usbu'aini min asabillah ta'ala yuqallibuha. Yang artinya jamaah barayakultum yang saya hormati, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Yang artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku di dalam agamamu. Nah, jamaah yang saya hormati, para sahabat bertanya, ya Rasul, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau ajarkan. Apakah engkau masih khawatir kepada kami? Maka Rasulullah SAW jamaah menjawab, ya, karena sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Allah dapat membolak-balikan hati. Cepat sekeras apapun jamaah yang saya hormati, hati manusia akan lembut. Sebedegong apapun hati akan lembut. Jamaah yang saya hormati, di dalam salah satu hadis dikatakan, ma min qalbi ila wa huwa baina usbain min asabi rabbil alamin insya'a yuqimahu aqamahu wa insya'a yudhighahu ajaghahu. Yang artinya tiada satu hati pun kecuali berada di antara dua jari-jari Tuhan yang memelihara semesta alam. Jika dia berkehendak jamaah, maka dia akan menegakkan hati itu. Dan jika dia berkehendak, dia pun dapat menyesatkan hati itu. Jamaah barayakultum yang saya hormati di pagi hari ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memisah-misahkan manusia berdasarkan hatinya. Ya. Sehingga jamaah yang saya hormati, terpisah antara manusia kafir dengan manusia taat karena hatinya itu. Manusia yang tertutup hatinya termasuk manusia celaka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sedangkan manusia yang taat ini jamaah yang saya hormati akan terhalang dirinya dari perbuatan maksiat. Sehingga termasuk orang-orang yang berbahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah menggerakkan hati manusia dan segala lintasan hatinya untuk menerima ajakan ke arah kebaikan, hingga akhirnya jamaah seseorang memiliki akidah yang benar dan selamat. Sungguh segalanya itu jamaah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barayakultum yang saya hormati di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk bergegas melakukan amal soleh dan tidak menunda-nunda karena seolah-olah akan panjang umurnya. Allah yang menetapkan dan menilai segala amal manusia jamaah. Kewajiban manusia adalah taat dan patuh akan tuntunan Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati. Nah, kelak jamaah seluruhnya akan kembali kepada Allah dan memperoleh balasan sesuai tingkat ketaatannya kepada Allah jamaah. Nah, itu yang kedua jamaah. Jamaah barayakultum yang saya hormati, yang ketiga,
kewajiban memelihara diri dari fitnah dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini suatu kewajiban kita jamaah yang hormat. Di dalam ayat selanjutnya jamaah Quran surat 8 Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan keras agar kaum mukminin menghindarkan diri dari fitnah atau siksa Allah. Jamaah yang saya hormati, peringatan ini ya diberikan dengan ancaman bahwa Allah maha keras siksanya, baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Siksaan itu jamaah akan diberikan secara merata kepada orang-orang yang zalim, juga terhadap orang-orang yang membiarkan kemungkaran ya berlaku dalam kehidupan serta bertahap jamaah yang semua jamaah yang sakit. Jadi cek bahasa Sunda mau lamun aya musibah jamaah yang hormati ke suatu kampung mau nguriling. Semua akan kena, jangan kepada orang yang ingkar, orang mukmin juga akan kena jamaah kalau tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Saya ulangi. Jamaah yang begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan balai bencana jamaah, semua jamaah yang hormat akan merasakannya. Nah, ayat ini jamaah menjelaskan bahwa fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berupa siksaan atau musibah. Amoal ya berak diliwat kampung ieu mah balalager, salalager sana. Moal jamaah apabila Allah sudah menurunkan beledugan gunung Sinanglaya tak semuanya akan tergiles jamaah yang hormati. Nah, tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang jalim saja jamaah, termasuk yang beriman juga akan kena. Akan tetapi jamaah akan ditimpakan juga kepada penghuni penduduk lainnya semua. Akibat orang tidak mau melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Baik yang soleh ataupun yang jahat. Orang-orang yang soleh jamaah itulah terkena pula fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah membiarkan orang-orang yang jalim berbuat kemungkaran tanpa berusaha mencegahnya. Nah, itu jamaah. Bagaimana cara mencegahnya atau minimal kita menyampaikan? Mari kita bagi-bagi tugas untuk penguasa jamaah ya dengan kekuasaannya. Untuk para ustadz kiai penyampai agama dengan berbicaranya. Kemudian orang yang tidak mampu untuk dengan kekuasaannya atau berbicara, jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, Ibnu Abbas jamaah radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah tersebut dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin agar tidak membiarkan suatu perbuatan mungkar yang merajalela di dalam kehidupan masyarakat kita sehingga siksaan Allah jamaah berhadap kemungkaran saja. Itu. Tetapi jamaah yang hormati ini akan merata kepada semua. Mari kita jamaah. Apabila ulama dan umaro bersatu, masyarakat juga akan baik. Tetapi apabila ulama dan umaro tidak bersatu, masyarakat akan hancur jamaah. Jamaah yang hormati kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi harus ada jamaah yang hormati di antara kita semua golongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Cocok jamaah Baraya Kultum 1380 MHz. Di sini ada jamaah yang mengingatkan minimal untuk diri saya juga yang mendengarkan, yang sudah bergabung jamaah yang hormat. Harus ada yang mengingatkan. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau kemungkaran didiamkan saja, tunggu kehancuran. Begitu jamaah. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua jamaah keluarga besar Baraya Kultum fil Masyriq wal Maghrib yang se-Jawa Barat ini jamaah yang hormati kita akan mendapatkan keberuntungan. Selanjutnya jamaah Rasulullah SAW menegaskan pula urgensi dari amal ma'ruf nahi mungkar tersebut. Seraya ini menyebutkan jamaah akibat buruk apabila perbuatan tersebut diabaikan. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladina nafsi biyadihi la na'muruna bil ma'ruf wa la nahawuna 'anil munkar wa la yusikanallaha
ayab asa alaikum iqubah minhu fata'unahu fala yastajibu lakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, suatu keharusan bagi kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena kalau tidak, jamaah yang saya hormati, pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian bila kamu berdoa, maka tidak diterima doa kamu. Begitu jamaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala jamaah berfirman, doamu akan dijabah, doa istajib lakum. Berdoalah, kami akan mengijabah doamu. Kenapa kita terus-terusan berdoa? Mungkin jamaah kita diam, tidak menegur, tidak memberitahu apabila ada kemungkaran. Nah itu jamaah yang saya hormati. Kita lihat jamaah yang saya hormati, idza dhaharatil masyu fi ummati amahum. Jadi apabila telah merajalela perbuatan maksiat di tengah-tengah umatku, jamaah yang saya hormati, maka Allah akan meratakan siksaannya berupa bencana, semua dibabat tanpa pandang bulu. Semua kena. Bukan saja yang salah, jamaah yang soleh juga akan kena. Nah ini jamaah yang saya hormati, maka di situ Ummu Salamah bertanya, ya Rasul, apakah di antara mereka tidak ada orang-orang yang soleh? Rasul menjawab, ya ada. Aku bertanya lagi, lalu bagaimana mereka bisa terkena siksa? Rasul bersabda, mereka terkena bala, bencana, siksa bersama orang-orang yang zalim. Namun kemudian mereka orang-orang yang soleh itu, jamaah yang saya hormati, mendapat pengampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebihnya. Bagi orang yang salah, yang ingkar, tidak ada. Rugi nanti. Tapi bagi orang yang soleh mah akan mendapat ampunan jamaah. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, dengan demikian, apabila manusia tidak mengajak kepada kebaikan, ya, dan tidak pula mencegah kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana. Naudzubillah. Naudzubillah. Kita jamaah yang saya hormati, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balai, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul azmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu taunika ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tarfa'una biha indaqala darajat wa tiba badal. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung dari balai ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari siksa neraka jahanam dan juga siksa kubur, ya Allah. Juga dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah al-masih dajjal, ya Allah. Semoga para pendengar semua, terutama keluarga besar Baraya Kultum jamaah yang saya hormati, yang menonton tayangan ini jamaah, dibukakan hatinya, diberikan rezeki halalan thayyibah, ya Allah. Berikan keturunan yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Qurannya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna
Baik, mewakili Aki Ahong. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami, wahai Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasinya rekan-rekan sekalian. Dan tetap jaga kesehatan selalu.